الله أكبر Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya, maksudnya di atas bumi, akan fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat ke-31 dan seterusnya. Jemaah saya muliakan, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik di langit maupun di bumi, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada di sekitar kita, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut.
baik yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan pokok maupun yang sifatnya perhiasan-perhiasan. Di ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya, maksudnya di atas bumi, akan fana. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-25, maka binasa semua, hancur semua, nggak ada yang tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, ini fenomenanya di hari kiamat, di sangkakala yang pertama. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik manusianya, baik binatangnya, semuanya, termasuklah yang ada di langit, para malaikat meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia, Allah, dalam kesibukan mengurusi makhluk-makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya. Termasuklah kita yang ada di bumi ini. Setiap waktu, setiap saat, setiap habis sholat kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengurusi semua permintaan dan doa permohonan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini dan semua makhluk-makhluknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu akan dustakan, kamu berdua dustakan? Jemaah saya muliakan, ayat 31 surat Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan jin dan golongan manusia. Maksudnya bahwa kami akan memberikan perhatian, akan menghisab, akan menghitung, akan mempertanggungjawabkan semua yang telah diberikan nikmat selama di dunia. Sanafrughu lakum. Kami akan fokuskan, kami akan berikan perhatian penuh, dan kami akan hisab kamu terhadap apa yang Allah berikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya pada hari ini akan apa? 'Anin na'im, akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, dalam konteks surah Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala akan tanya nikmat-nikmat yang sudah diberikan dari ayat nomor 2 sampai ayat nomor 25. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua, maksudnya manusia dan jin, dustakan?
Jemaah saya muliakan, di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup, ini istata'tum, untuk menembus penjuru-penjuru langit dan penjuru-penjuru bumi, maka tembuslah. Nah, ini dalam komentar para ulama ada yang mengatakan bahwa ini sebelum sangkakala pertama, ada yang mengatakan ini setelah sangkakala kedua. Ketika sangkakala kedua manusia dibangkitkan dengan tiupan sangkakala itu, kemudian manusia semuanya berkumpul di mahsyar dalam rangka untuk mempersiapkan proses pertanggungjawaban amal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, wahai golongan jin dan wahai golongan manusia. Karena pada waktu itu semua manusia dalam kondisi ketakutan kecuali orang beriman. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui bagaimana perbuatannya dan akan mengetahui apa yang menjadi balasannya. Kalau kalian mampu, sanggup untuk menembus langit dan bumi, mau lari dari mahsyar ini, mau lari dari proses hisab ini, silakan. Tembuslah semua penjuru langit dan tembuslah semua penjuru bumi. Kalau mau lari dari hisab dan mau lari dari pertanggungjawaban amal, la tanfuduna illa bisultan, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dariku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara teks ini rangkaiannya bicara tentang proses dari sangkakala pertama, kemudian sangkakala kedua. Secara teksnya dan ceritanya. Tapi ini juga karena ini Al-Quran bukan hanya untuk satu konteks, tapi dia bisa berbagai macam konteks. Teksnya tentang hari kiamat, ini dipandang bagian daripada i'jaz ilmi, kemukjizatan ilmu pengetahuan. Waktu ayat ini diturunkan kan belum ada teknologi ilmu pengetahuan seperti hari ini. Ada pesawat terbang, ada jet, ada macam-macam. Ketika ayat ini dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, menembus langit dan bumi itu gimana caranya di saat mereka memiliki kendaraannya hanya unta. Hari ini dengan adanya teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, manusia bisa menembus langit, tapi tetap saja langit yang luasnya luar biasa ini juga terbatas bagi manusia untuk bisa mengeksplorasinya, karena luasnya langit dengan 7 lapis, begitu juga dengan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau memang mau menembus penjuru-penjuru langit yang 7,
penjuru-penjuru bumi yang 7 juga, silakan. Gitu. Jadi ayat ini dalam konteks lain bagian daripada ijaz ilmi, kemukjizatan ilmu pengetahuan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Atas nikmat-nikmat ilmu, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ayat 35, yursalu alaikuma syuwazun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Kepada jin dan manusia akan dikirimkan nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu berdua tidak sanggup untuk menyelamatkan diri darinya. Tadi di ayat yang ke-33, manusia yang ada di mahsyar itu dikatakan, kalau kalian mau lari, larilah. Kalau kalian mau tembus penjuru langit dan penjuru bumi, silakan. Tapi tidak akan bisa tembus kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu manusia yang ada di mahsyar, khususnya kepada orang-orang kafir, dikirim nyala api dan cairan tembaga. Dikirim nyala api itu maksudnya dikirim bagian dari gambaran neraka. Ini belum masuk neraka, belum lagi melalui proses-proses yang ada di mahsyar. Jadi mereka dikirim gambaran, dikirim nyala api. Jemaah saya muliakan, di antara fenomena pemandangan mahsyar itu adalah akan dinampakkan bagi yang nampak neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan dinampakkan neraka jahim bagi siapa yang melihat. Berarti ada yang enggak melihat. Sama juga ini, ada yang dikirimi yursalu alaikum asywazun, dikirim nyala-nyala api. Ini belum neraka, baru nyala-nyalanya. Kemudian dikirim juga tembaga panas, cairan tembaga panas. Ini bagian daripada azab mahsyar sebelum azab neraka yang sebenarnya. Sebelum mereka melewati semua proses-proses itu, mereka dinampakkan bagian dari azab neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, jemaah saya muliakan, kemudian di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, dan apabila langit telah terbelah. Ini kalau dalam surat Al-Insyiqaq dan Al-Infitar jelas itu. Idza samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terpecah-pecah. Nah, hari ini langit kan masih kokoh, tapi nanti di hari kiamat dia terbelah dan terpecah-pecah. Fakanat wardatan kaddihan, dan dia menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
Kalau hari ini kan biru langit, kokoh, indah, semua benda-benda langit bisa kita lihat, mataharinya, bulannya, bintangnya, meteornya, planetnya. Nanti dia akan menjadi menjadi merah mawar. Kita kan tahu bunga mawar, langit yang begitu kokoh warna biru dengan berbagai macam bendanya menjadi merah mawar. Nah, itu kan belum pernah kita lihat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan sistem yang ada di alam semesta ini. Fakanat wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jemaah saya muliakan, ayat yang ke-39, fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya akan dosanya. Maksudnya pada hari itu, pada saat kejadian itu, manusia nggak ditanya. Nanti ada pertanyaannya, ada masanya, ada waktunya. Jadi yang tadi itu hanya diperlihatkan dan dinampakkan semua fenomena-fenomena yang ada di masyar sebelum nanti waktunya dihisab. Kapan waktunya dihisab? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikatnya bersab-sab. Nah, ini bagaimana caranya Allah datang? Wallahu a'lam bissawab. Karena ini bagian dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Begitu datang para malaikat bersab-sab, manusia bersab-sab, maka disitulah nanti dimulai prosesi pertanggungjawaban amal. Sebelum itu kejadian-kejadian tadi. Fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Orang-orang yang manusia yang melaksanakan amalnya di dunia ini, baik yang orang-orang soleh maupun orang-orang yang salah, itu mengetahui bagaimana perbuatan dan tingkah lakunya. Sebelum ditanya pun mereka manusia ini ketika di mahsyar sudah tahu, sudah bisa menghitung dirinya, sudah bisa menghisap dirinya sebelum hisap yang sebenarnya. Fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Jadi di prosesi itu nggak ditanya, nanti ada waktunya, ada masanya dan ada momentumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa pada hari itu diketahui dengan tanda-tandanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jemaah saya muliakan, ini kalau bicara tanda-tanda, ini ada banyak tanda. Ada tanda di wajah, ada tanda di fisik, ada tanda dalam tubuhnya bagi orang-orang yang ada di masyarakat. Ada yang berseri-seri, ada yang bermuka masam, ada yang berubah wujud, wajahnya, kakinya, tangannya. Maka
di ayat 41 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. Nah, ini adab yang mereka akan rasakan. Jemaah saya muliakan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan detilkan tentang tanda-tanda orang-orang yang ada di mahsyar, di hari kiamat. Nawasi itu simahum tanda-tanda itu, ada tanda-tanda untuk orang-orang yang beriman, ada tanda-tanda untuk orang-orang yang enggak beriman. Ada tanda-tanda calon penghuni surga, ada tanda-tanda calon penghuni neraka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan secara detail. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا